Di Basilika itu, saudara-saudara, di situ sudah menjadi pusatnya Islam. Padahal itu yang besar, gedung-gedung yang indah. Tapi di sini iman sudah hancur-hancuran, kekristenan sudah tidak kuat lagi. Let's visit New London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pendeta ini jauh-jauh datang ke Belgia hanya untuk membuktikan salah satunya bahwa Islam semakin pesat berkembang. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan ya, Wah. Kalau saudara datang ke Eropa atau baca-baca saja di internet, di Google, tanya di ChatGPT, saudara jangan pikir bahwa Eropa atau Belgia menjadi pusat kekristenan. Sudah tidak lagi, saudara-saudara. Saya punya teman, Pastor Lut, yang seorang yang sudah tinggal di Belgia dan beliau menyelesaikan tesis master teologinya saat beliau tinggal di Eropa, dan beliau membuat judul tesis namanya dekonversi atau dikonversi. Ya, kalau konversi itu dalam istilah agama itu bagaimana kita menyoroti orang-orang masuk ke dalam agama kita, berpindah dari agama lain masuk ke Kristen. Sedangkan dikonversi itu bicara tentang bagaimana orang-orang meninggalkan Kristen, saudara-saudara. Ya, jadi deconversion atau dekonversi itu, saudara-saudara, itu terjadi di Eropa ini, di Belgia ini. Jadi dalam tesis teman saya itu, beliau coba melakukan penelitian dan kepada beberapa narasumber, yaitu orang-orang yang dulunya Kristen, khususnya Katolik, yang kemudian tinggalkan Kristen Katolik dan pindah ke agama lain atau mungkin memilih menjadi ateis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada informasi yang sangat valid. Saya mempertanggungjawabkan ini karena ini bertolak dari tesis teman saya. Baik. Jadi pertama, kalau misalkan Anda mencari baik di Google, di internet, di ChatGPT, atau di platform lain pun, media sosial khususnya, ketika dilihat bagaimana perkembangan kekristenan di Eropa, maka di Eropa ini justru malah merosot, kata pendeta ini. Bahkan dikuatkan dengan salah satu tesis dari teman pendeta ini, di Eropa itu semakin berkurang karena banyaknya yang berpindah antara ke agama lain, dan yang kedua adalah ateis ya. Nah, ini semakin menarik karena beliau ini punya teman sendiri yang kemudian langsung meneliti tesisnya, dan orang ini mengabarkan langsung dari depan gereja di Belgia ya. Wah, baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik saja, dan kita akan lihat nanti video bahwa di Eropa di sana justru semakin banyak di jalan-jalan itu dipenuhi oleh orang Islam ya. Wah, ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu. Saya percaya bahwa mungkin 30-50 tahun ke depan, jangan harap Eropa menjadi negara Kristen lagi. No, ini sudah dipenuhi oleh ateis atau non-Kristen lainnya, saudara-saudara. Bahkan yang tadi saya bilang di Basilika itu, saudara-saudara, di situ sudah menjadi pusatnya Islam. Padahal itu di situ gereja Katolik yang terbesar, saudara-saudara. Baik, ini sangat menarik. Bahkan pendeta ini mengatakan justru di kantong-kantong kekristenan itu malah didominasi oleh orang Islam ya ikhwah. Ini bukan menurut saya, tapi menurut pendeta ini yang datang langsung ke Eropa. Mungkin salah satunya untuk khotbah gitu ya. Tetapi di satu sisi orang ini sambil melihat dan mengamati keadaan di Eropa, bagaimana perkembangan agama Islam. Mungkin seperti itu, sehingga orang ini juga berani mengatakan jangan harap Eropa itu menjadi mayoritas Kristen. Menurut Pak Pendeta ini, ini sangat menarik ya, sangat-sangat menarik, karena yang berbicara bukan orang Islam, yang berbicara bukan orang yang percaya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, tetapi justru yang bicara adalah orang Kristen sendiri ya, yang melihat keadaan di sana. Yang kedua, hasil dari survei atau penelitian, bahkan ada dalam tesisnya itu. Baik, ini sangat menarik saja. Kita akan lihat sedikit show kepada saudara suasana di sekitar katedral di Brussels, Belgia, gereja yang besar, gedung-gedung yang indah. Tapi di sini iman sudah hancur-hancuran, kekristenan sudah tidak kuat lagi. Ya. Baik, di sini pendeta sendiri yang bicara ketika menampilkan atau memvideokan gereja katedral, kemudian ada bangunan di sana yang sangat indah, kata pendeta ini. Tetapi sayangnya di tempat itu yang kemudian ada gereja yang indah, tapi imannya hancur-hancuran, kata pendeta ini. Sekali lagi, ini bukan saya yang berbicara, tetapi pendeta ini. Gereja yang besar, gedung-gedung yang indah, tetapi iman sudah hancur-hancuran. Begitu kata pendeta ini. Baik, alhamdulillah. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana kondisi dan keadaan
di Belgia atau di London sendiri yang kemudian dipenuhi oleh orang-orang Islam ya ikhwah. Dan kita akan melihat pemberitaan yang lainnya, Islam ada peningkatan mu'alaf di Eropa sana ya ikhwah. Baik, kita akan lihat lebih dahulu. Let's visit Di New sini London. yang mau videokan non muslim ya. Dia orang ini merasa shock karena di jalan-jalan kok banyak sekali orang-orang yang sudah memakai hijab, artinya orang muslim muslimah begitu ya. Subhanallah. Bukan hanya di sini saja, tetapi di berbagai jalan ya. Di satu tempat yang lainnya pun juga sama. Nah, ini seperti anak-anak sekolah begitu ya, yang datang ke kampusnya atau datang ke sekolahnya untuk belajar, namun mereka pakai hijab. Ini di London, kayak di Timur Tengah gitu ya, karena banyak yang pakai hijab. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini di Eropa ya. Subhanallah. Nah, alhamdulillah, ini kita teringat firman yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah sudah tegaskan dan Allah nyatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang pertolongan dan kemenangan yang nyata, wa ra'aitan nas, dan engkau akan melihat, yadkhuluna fi dinillahi afaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yakni ke dalam Islam. Maka walaupun engkau melihat keadaan seperti itu, tetap saja engkau harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kalian harus memuji Allah dengan ucapan tasbih dan tetap merendahkan diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Apabila kita diingatkan dengan ayat Al-Qur'an yang begitu sangat luar biasa hebat kandungan di dalamnya, maka jelas apa yang terjadi dan fenomena apa yang sekarang terjadi itu tiada lain dan tiada bukan adalah kebenaran yang Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa kalian akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. Walaupun kendati demikian, kita tetap harus tawadhu, kita tetap harus merendah diri di hadapan Allah, dan kita tetap harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang telah masuk Islam, kita doakan mudah-mudahan mereka dikuatkan iman, diteguhkan keyakinannya, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku lu qouli hada, jika bermanfaat silakan klik dalam subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku lu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.